Selanjutnya testimoni dari murid-murid Sultan Mursyid yang akan diwakili oleh Syekh Saifullah Hendarmin dan Syekh Yudi Kirom. Masing-masing kami beri waktu maksimal 7 menit. Yang pertama kepada Syekh Saifullah Hendarmin, kami persilahkan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Hari ini kita bisa berkumpul di waktu yang luang dan sehat. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas kesempatannya diberikan waktu untuk testimoni. 7 menit ya, saya kasih. Baik, 7 menit saya manfaatkan dengan yang saya hormati keluarga besar Sultan Mursyid Kiai Haji Soroddin Ilyas. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu terlalu banyak. Kemudian yang saya hormati pengurus NA, Ketua Umum Syekh Kiai Haji Khotibul Umam, kemudian Wakil Syekh Muhyiddin, yang saya hormati Pak RT Bima Citra Haji Gajah, kemudian Ketua DKI Bapak Jokowi dan jajarannya, teman-teman khalifah semuanya yang saya banggakan. Tidak lupa ada saya Bono, ini jauh-jauh dari Purwokerto. Terima kasih saya sudah berkesempatan hadir di antara kita. Bapak Ibu jamaah yang saya banggakan, mohon maaf ibu-ibu ya, saya membelakangi. Ini testimoni, bukan tausiah. Ini pertama kali saya berdiri di sini, jadi agak grogi. Baik, testimoni itu saya akan menyampaikan pengalaman saat saya bersama dengan Sultan Mursyid. Jadi saya dipertemukan dengan beliau itu tahun 2004 bulan September. Tanpa perantara. Tanpa perantara itu maksudnya nggak ada saja. Jadi dipertemukan di Masjid Al Imam Duku Jamrut. Jadi awalnya itu masalahnya tahun 2004 itu saya kurang lebih umurnya 36 tahun ya. Jadi saya merasa di saat itu kebetulan saya setelah tamat SMA itu merantau, jadi sering pisah sama orang tua. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau pisah sama orang tua itu kayaknya kurang bimbingan. Jadi saya pernah berpikir suatu malam, apakah saya harus seperti ini terus? Jadi saya berdoa semoga saya dipertemukan dengan orang yang bisa membimbing saya. Jadi bulan September ya, itu setelah beberapa hari ulang tahun saya. Jadi 3 September itu, jadi pertemuan itu bagi saya itu hadiah ulang tahun. Nanti September juga ya kita berpisah. Karena ulang tahun saya yang berikutnya tahun 2022 itu saya harus berpisah dengan guru kita. Kalau diceritakan dari awal 2004 sampai 2002 panjang ya, bisa sampai subuh. Jadi saya singkat aja, saya ambil intisari yang paling berkesan dan paling saya ingat sampai sekarang dan mungkin seumur hidup saya. Bagaimana beliau membimbing saya itu, pertama hal yang paling saya terkesan itu kesabaran.
Jadi saat saya ketemu di Masjid Al-Iman, itu kalau setiap ngaji beliau selalu SMS, dulu nggak ada WA. Mas, ayo ngaji, Gus tunggu. Saya datang, saya lihat sudah nongkrong sendirian di pojok. Saya berpikir, biasanya murid nunggu guru, ini guru yang nunggu murid. Jadi besok saya berpikir saya akan duluin. Jadi kalau di SMS, Mas ayo ngaji, saya udah di masjid dulu. Seperti itu sabarnya. Kemudian tidak hanya kepada saya, mungkin kepada seluruh murid-murid itu di SMS satu persatu. Nanti kalau sudah terkumpul baru dimulai, seperti itu. Bahkan ada yang terkadang jamaah itu muncul hilang, nanti muncul lagi hilang lagi, seperti itu ya. Nah, alhamdulillah saya sampai sekarang masih bertahan di sini. Satu angkatan ada Syekh Soimun, Syekh Tisna, ini satu angkatan ini. Yang lainnya sepertinya pensiun dini kayaknya. Jadi belum waktunya selesai di pensiun. Itulah kesabarannya. Yang sudah tidak ngaji lagi pun terkadang didatangi ke rumah, ditengokin, dilihatin apakah sakit atau apa, sudah lama nggak ngaji, seperti itu. Itulah bentuk satu kesabaran Sultanul Mursyid Syekh Sirojudin, guru kita. Nah itu yang kalau anak-anak sekarang bilang itu kesabarannya tingkat dewa itu ya. Jadi sulit sekali untuk kita ikuti, tapi paling enggak ya kita berusaha lah mencontoh dia, seperti itu. Itu dalam bentuk kesabaran. Satu lagi peristiwa termasuk bagaimana beliau sabar dalam menghadapi masalah. Jadi pernah suatu saat saya itu ada bertengkar dengan beberapa orang yang nggak berkenan buat saya gitu. Jadi saya nggak suka kalau guru saya itu dihina ya, direndahkan dan lain-lain, saya nggak suka. Jadi saya lakukan pembelaan saat itu. Saya nggak tahu tiba-tiba ini udah bukan SMS ya, udah WA. Kemudian WA, Mas cukup jangan diladenin. Rupanya saya masih terus aja gitu ya. SMS WA berikutnya, Mas kesini Mas. Akhirnya saya datang ke rumah sini. Disampaikan sama beliau, Mas, kalau orang menghina kita, menjelekkan kita, itu berarti dosa-dosa kita, kesalahan kita itu sedang diambil. Kemudian kebaikan mereka dipindahkan ke kita. Jadi kamu jangan marah. Gus aja nggak marah kok, masa kamu marah, seperti itu ya. Jadi disitulah bentuk kesabaran beliau. Kemudian yang kedua itu teguh dalam setiap pendirian, dalam menjalankan petunjuk hidayah, dan itu pantang menyerah, dan itu bisa menjadi satu motivasi buat kita ya. Tempo hari pernah ya beliau mengatakan, Mas, kalau Gus sendiri yang menyebarkan toriko, mengajak orang untuk mengingat Allah, sepertinya jangankan Indonesia, Pulau Jawa ini terlalu luas, seperti itu. Jadi maka beliau mendapat petunjuk untuk membentuk 54 khalifah para mursyid, yang menurut beliau kalau para mursyid itu seperti dinasti. Jadi bapaknya mursyid turun ke anaknya, itu seperti itu selalu. Jadi bukan di pemerintahan aja ya yang ada dinasti, di mursyid juga ada seperti itu. Maka
beliau itu visioner, maksudnya membuat satu terobosan-terobosan yang berbeda sehingga mengangkat, membentuk 54, dan itu tercapai, alhamdulillah tercapai, dan itu butuh waktu yang sangat lama. Pernah saya tanya, Gus nggak bosan atau ini mau sampai kapan? Jawabnya sampai mati, Mas. Jadi begitu gigihnya beliau ya, begitu konsistennya ya, mempertahankan satu hidayah, dan memang itu tercapai. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagi saya beliau itu ucapannya, perintahnya, tingkah lakunya itu semua bagi saya pelajaran semua. Jadi tidak hanya pelajaran dalam bentuk ilmiah yang diajarkan pada biasa kita di lantai 2, itu pelajaran dalam bentuk praktek langsung, implementasi. Jadi bukan menghafal, mengingat, tetapi langsung menjalankan. Itu yang saya rasakan beliau ajarkan ke saya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan tauhid. Peristiwanya begini, sebelum beliau ini bermukim di Bima Citra, rumah yang lama maupun yang baru, beliau itu bermukim di Curug ya, Jatiwaringin di sana. Ada mobil yang beliau punya itu rusak, tabrakan di daerah Kudus setelah pulang mengantarkan para jamaah untuk ziarah, seperti itu. Nah, sehingga terganggulah kegiatan mengaji di Duku Jamrut maupun di Senayan karena mobilnya rusak. Suatu saat saya ditelepon, Mas, mobilnya Allah rusak. Ya, saya bingung saat itu, mobil Allah apa mobil Gus ya? Mobilnya Allah rusak. Kenapa Gus? Tabrakan. Jadi mungkin ngajinya minggu ini proyek dulu atau apa. Akhirnya saya ambil inisiatif, saya jemput ya. Akhirnya saya antar jemput. Kemudian beliau sampaikan juga, Mas, ada nggak rezekinya Allah yang dititipin ke kamu yang untuk bagian mobilnya Allah? Saya langsung spontan jawab ya. Saat itu saya nggak berpikir-pikir seperti apa gitu. Memang aneh buat saya ya, karena saya biasa kalau dengar ceramah di Jumatan, kalau sholat Jumat ya, itu juga kalau sholat ya. Jadi atau di TV gitu, saya belum pernah dengar ini omongan seperti ini, kata-kata seperti ini. Tapi saya nggak bertanya saat itu. Maka setelah saya penuhi, ada Gus. Akhirnya diselesaikanlah, mobil itu didandan sampai selesai dan akhirnya bisa dipakai buat ngaji lagi. Nah dari situ saya melihat mobilnya Allah, saya lihat, saya cari itu makna itu ya. Ternyata mobil itu memang kalau satu hari 24 jam, hampir 90% itu dipakai untuk kegiatan ngaji, ziarah, ya. Nggak pernah dipakai, ya ada keperluan pribadi palingnya sekitar 10-20% lah dari waktunya. Karena Gus kan juga kan nggak pernah kelayakan di mall gitu ya, atau jalan-jalan kemana gitu kan nggak pernah. Jadi beliau itu hanya ngaji, ngajar ngaji ke rumah jamaah, kemudian ziarah ke Wali Songo. Hanya seperti itu. Bahkan sampai sekarang pun kita bisa perhatikan dan bisa kita lihat, walaupun mobilnya banyak ya, tapi lihatlah manfaatnya. Akhirnya saya mengambil satu kesimpulan, oh itu yang dimaksud mobilnya Gusti Allah. Terus kemudian
Mas, ada nggak uangnya Gusti Allah ya? Itu saya cari lagi, apa makna maksudnya. Ternyata saya berpikir sebelum saya ketemu dengan Gus, itu mungkin kalau punya uang dihabiskan untuk hal yang lain ya, itu berapapun besarnya mungkin nggak sayang gitu. Tapi ini dipergunakan ya, kalau mau dikasih judul infak, sedekah atau apalah namanya, untuk kepentingan apa namanya, memperbaiki mobil, yang mobil itu dipakai buat ngaji. Oh, itu ternyata maksudnya. Setelah saya semua rangkai dan dapat dalam satu makna dan maksud, akhirnya saya sampaikan, saya ceritakan, Gus, seperti ini bukan? Beliau cuma senyum dan berkata, mana enak, dikasih atau dapat sendiri gitu. Jadi maksudnya kalau kamu tak kasih teori pelajaran, tapi kamu nggak pernah ada praktek apa yang dijalankan, percuma. Itu cuma jadi bahan obrolan, bahan omongan. Tapi kalau praktek langsung dijalankan, maka pemahaman dan ilmu itu dengan sendirinya terurai. Seperti itu. Jadi itulah 3 poin yang benar-benar membekas di hati saya ya, di perjalanan saya bersama dengan beliau. Mungkin kalau saya tidak dipertemukan dengan beliau ya, kayaknya saya nggak ada di sini deh. Jangan-jangan gitu, jangan-jangan nggak ada di sini gitu, di depan sini gitu. Mungkin belum juga haji ya, umroh juga enggak kali. Jangankan haji, umroh juga enggak gitu. Nah, jadi perjalanan haji tahun 2008 itu menurut saya fenomenal. Kenapa? Karena kami ber-45 orang itu bisa dihitung dengan jari. Dari beberapa orang itu hanya ya 1, 2, 3 orang lah yang mampu. Yang lainnya itu ada yang kuli bangunan dan yang lain. Jadi jauh. Kalau dibilang ini mah nggak mungkin, tapi ternyata mungkin, karena beliau memotivasi supaya kita harus bisa berangkat seperti itu. Dan akhirnya saya bisa memahami masalah haji dan ibadah itu bukan, terutama haji ya, bukan masalah uang, bukan masalah yang lain-lain. Biasanya kan saya tempoh hari waktu berangkat tuh umur 40 ya. Nah mungkin kalau saya tidak dipertemukan dengan Gus Dim ya, umur 40 ntar aja deh gitu ya, nanti kalau udah 60, 70 seperti itu kira-kira. Nah, seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bisa manfaat buat kita semua ya, khususnya buat saya. Saya juga sangat bersyukur dipertemukan dengan beliau. Sampai dengan beliau wafat, saya masih dikasih kesempatan untuk ngejaga sampai subuh bersama Sehari dengan Mas Eko beserta anaknya Mas Mamat, berempat di rumah sakit Grand Wisata. Itu benar-benar saya diberikan kesempatan bertemu dan berpisah di bulan yang sama. Jadi terakhir itu tanggal 7 September, saya lahir tanggal 3, itu kadonya kado perpisahan seperti itu. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.